Segala puji, hormat dan syukur biarlah Engkau yang menuntun kami di dalam roh dan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kepada waktu dan tempat Pak Joseph saya persilakan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Tes. Selamat siang. Selamat siang ya teman-teman. Ini semua timnya udah komplit ya absennya? Dari semester 2 dan semester 4. Sudah komplit ya? Hari ini saya mau recap sedikit ya. Jadi recap tuh kita mau review perspektif dari minggu lalu. Minggu lalu kan kemarin udah ada beberapa PR yang saya kasih ya. Saya sharing bahwa ada yang pertama saya minta untuk mulai aware tentang social issue yang ada di sekitar kalian. Ya itu yang pertama. Yang kedua adalah kemarin saya sempat share juga mengenai case study ya, jadi case study mengenai perusahaan, ada yang saya sebutkan yaitu thankyou.co kalau masih ingat ya. Dan yang ketiga saya sempat juga share untuk nonton film, kalau sempat nonton film yang berjudul Batman ya. Masih ingat ya, jadi minggu lalu ada 3 hal yang saya share, jadi untuk kalian pikirkan untuk di kelas berikutnya yaitu hari ini. Nah, mungkin untuk mulai saya mau mungkin ada volunteer atau menunggu saya tunjuk. Jadi pertama share yang apa sih dari kalian yang kemarin minggu lalu dapat, apa kira-kira social issue yang bisa diangkat dari yang kalian lihat lah di sekitar kalian. Dan coba share ke saya atau share ke teman-teman semua. Saya lihat social issue ini dan kemudian apa yang membuat yang kamu lihat dan ingin kamu solve lah. Ya, sampai sini clear? Teman-teman sini clear? Ada yang mau volunteer? Volunteer, ada yang mau speak up duluan? Salah satu angkat tangan atau nunggu ditunjuk? Ada yang mau angkat tangan? Tolong dibantu salah satu. Saya tunjuk aja ya. Dari sebelah sini dulu deh. Ini pas dilihatin nunduk semua gitu. Salah satu, kamu deh yang kacamata. Ya kamu, ya kamu. Tepuk tangan dong. Yang pertama, social issue ya. Tes. Oke, kalau social issue-nya mungkin kemiskinan ya, karena kan orang miskin juga butuh makan kayak jadi kalau disuruh solve-nya mungkin saya akan membuat gitu kayak organisasi yang mengumpulkan makanan-makanan gitu kayak yang mau hampir expired gitu kayak organisasi. Waktu itu saya juga pernah dengar kayak ada yang di Prancis gitu, kalau ada sebuah organisasi yang membawa makanan-makanan yang maksudnya kayak hampir expired lah, atau yang namanya kelebihan lah, jadi orang bisa ambil itu secara bebas, jadi dimanapun itu bisa bebas untuk diambil oleh orang-orang gitu. Oke. Ada lagi? Thank you. Jadi itu contoh yang pertama ya.
isunya adalah kamu bilang apa, kemiskinan sehingga mereka nggak bisa makan dan kamu mau bikin seperti itu. Oke. Yang lain dari sebelah sono? Volunteer salah satu social issue apa yang kalian lihat di sekitar kalian? Ya, jadi untuk menyelesaikan satu masalah, semakin masalah sosialnya semakin dalam, semakin kalian bisa memikirkan tuh bahwa ada opportunity yang bisa diselesaikan ataupun ada kesempatan untuk diselesaikan ya. Silahkan, keren nih volunteer. Sebutkan nama dan social issue apa yang kamu lihat saat ini. Kalau saya sih sosial isunya sih menurut saya sampah-sampah sih Pak. Kenapa saya milih sampah-sampah? Karena kan kalau menurut saya perusahaan pengolah sampah bertujuan untuk mendaur ulang sampah sehingga dapat memproduksi kembali sampah-sampah tersebut. Kalau masalah-masalahnya itu keberadaan sampah yang dapat berkontribusi terhadap polusi banjir efek rumah kaca. Itu aja sih Pak. Oke, sampah ya, jadi isunya adalah lingkungan, jadi melihat sampah. Oke, siapa lagi? Please be more specific ya, jadi ketika kita bilang masalah kemiskinan, masalah environment, sampah, itu kan luas sekali, jadi harus bisa ngelihat yang benar-benar real. Real itu artinya seperti misalkan kalau Jakarta itu real problemnya adalah kemacetan, banjir, itu kan real. Jadi bukan kita, oh Pak kemiskinan di mana-mana, gitu, exactly di mana gitu. Terus kita bilang sampah, yang mana, sampah, gimana cara ngolahnya berbeda-beda gitu. Saya kemarin baru dari Bali, ngisi acara, di situ problemnya beda lagi gitu. Karena sebagai kota Bali, income-nya mereka datang dari turis. Mereka seneng kalau ada turis datang. Kalau nggak ada turis, ya mereka nggak ada income, orang-orangnya nggak ada pekerjaan. Tapi terjadi social issue yang lain adalah ketika membludak gitu ya, dari tahun lalu dibuka tripnya dari Australia, mana-mana, terus termasuk tahun ini baru buka. Dari China udah buka ya, jadi bisa datang ke Indonesia. Yang terjadi adalah Bali diserbu oleh wisatawan dan yang terjadi sampahnya juga banyak. Dan benar-benar sampahnya itu akhirnya kalau nggak di-manage, akhirnya Bali sendiri akan bisa kehilangan potensinya untuk menjadi tempat turis ataupun jadi host buat orang luar negeri lah. Nah, isu yang spesifik seperti ini semakin paham, semakin aware bahwa masalah sampah itu bukan cuma sampah di mana-mana gitu, tapi spesifik, apakah sampah di laut, sampah di hotel, sampah di rumah, dan berbagai macam lah. Jadi social issue harus lebih dalam ya. Ada yang tadi bilang poverty, ada yang tadi bilang waste. Saya minta 2 lagi dong, satu dari sini dan satu dari sini. Volunteer, please. Shalom. Yang menjadi masalah sosial menurut saya berita hoaks. Dan yang kedua, opini tokoh-tokoh masyarakat. Karena kalau opini tokoh-tokoh masyarakat biasanya berpengaruh kepada masyarakat yang lain, dan kalau berita hoaks contohnya itu jadi makanan setiap hari orang-orang karena berita tiap hari ada kayak gitu. Dan kalau seandainya itu berita hoaks tersampaikan oleh masyarakat yang nggak benar gitu, dan itu bisa menjadi masalah di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Oke. Oke, yang saya temukan mungkin berbeda dengan yang lain. Saya lebih ke kuliner. Jadi
isu yang saya temukan ada orang yang sakit lambung tapi suka atau minum kopi gitu. Jadi mungkin kalau kita minum kopi itu agak bermasalah sama lambung kan. Nah itu jadi isu yang agak sulit untuk ditemukan. Akhirnya saya mungkin bakal nyiptain minuman kopi yang bisa diminum oleh orang penyakit lambung juga gitu. Oke. Berarti inovasinya adalah mau bikin sesuatu yang baru ya. Next, mau tambah boleh. Oke, shalom Pak. Kalau isu saya itu masih tentang kemiskinan. Nah, bagaimana terutama di gereja, apalagi di pedalaman kan kita kita bakal jadi hamba Tuhan, kita bakal jadi calon pendeta, calon gembala. Maka kita perlu melihat kita harus menyediakan lapangan pekerjaan bagi jemaat. Contohnya pembuatan kelapa sawit, karena di daerah gitu kan banyak. Bagaimana kita menyediakan alat untuk mereka bekerja, karena mereka kan ada yang kekurangan pendidikan dan lain. Di situ kita harus membantu mereka untuk membuka lapangan pekerjaan seperti teripang kalau di daerah Maluku, terus kelapa sawit, terus kita bagaimana mendistributor ke kota untuk mereka bisa menghasilkan uang juga, Pak. Thank you. Thank you. Jadi isunya pelayanan dengan sekaligus entrepreneurship ya, digabung ya antara pelayanan dengan entrepreneurship. Oke. Jadi tadi ada berita hoax, ada apa tadi yang ingin menciptakan kuliner, ada cara kerja di daerah bagaimana caranya melakukan pelayanan tapi juga buka lapangan pekerjaan. Ya. Nah, untuk masalah sosial ini, jadi maksudnya tadi kan ada yang bilang bahwa Pak saya mau menciptakan kopi yang nggak bikin kembung gitu. Nah, itu mungkin problemnya emang ada problem tapi bukan problem yang menjadi social issue ya. Kenapa belum menjadi social issue? Karena kemungkinan belum tentu semua orang juga bermasalah di sana dan belum tentu ya sebenarnya solusinya ya kalau kambungnya nggak kuat pedas ya jangan makan pedas gitu kan. Masa kita bikin makan pedas ya nggak pedas ya, kan nggak bisa kan. Ya makanan pedas ya nggak pedas karena saya mau kasih buat orang lambungnya biar makan pedas tapi nggak pedas. Ya, jadi itu bukan social issue ya. Jadi boleh dilihat bahwa tapi apakah salah? Nggak salah kalau untuk berbisnis ada inovasi baru, ada segmen yang memang bisa menerima itu. Ya Anda hanya menyelesaikan masalah gitu atau menyembuhkan suatu masalah. Tapi bukan berarti masalah yang masalah social issue. Social issue contohnya tadi berita hoax itu bagus, bahwa itu meresahkan kalau bisa salah. Berita hoax itu contohnya ketika kemarin G20 ya, waktu ada acara G20, 20 negara berkumpul di Bali, pemimpin negara tiba-tiba ada berita hoax yang menyatakan bahwa Rusia nembak pesawatnya Ukraina kalau nggak salah, sehingga hampir memicu perang dunia ketiga ya G20. Jadi kalau kalian mungkin baca berita waktu G20 tiba-tiba pada bubar gitu ya, dari Rusia langsung pada pulang, dari US langsung pada pulang gara-gara berita hoaxnya Putin nembak pesawatnya Rusia atau Polandia gitu, saya lupa lah pokoknya. Nah itu menjadi social issue, itu kalau bisa terjadi itu bisa memecah belah dunia gitu. Apalagi zaman sekarang berita hoax itu mudah sekali untuk diciptakan ya, karena banyak foto-foto, image, apalagi sekarang udah ada yang namanya artificial intelligence, bisa ngaku-ngaku mukanya ini ngomong siap perang padahal itu sebenarnya cuman artificial intelligence. Ya, jadi betul masalah-masalah ini menjadi isu yang utama. Ya. Nah, yang PR kedua kemarin, ada yang sudah meriset mengenai thankyou.co, teman-teman? Kemarin saya sempat share mengenai thankyou.co, ada yang bisa share di sini? Mungkin volunteer ya, salah satu dari kalian
satu dari sini, satu dari sini. Volunteernya kita bahas mengenai thankyou.co. Yang belum, yang sudah belajar sempat lihat, coba share. Yang belum mungkin coba dengerin. Nanti dari situ kita diskusi lagi. Apa sih thankyou.co? Anyone? Sempat baca atau enggak sempat baca? Please. Ya. Jadi kalau yang belum coba di research ya, thankyou.co itu salah satu yang booming lah di dunia. Oke, thankyou.com. Ide berdirinya produk thankyou.com adalah menyalurkan keuntungan mereka untuk membantu mengakhiri kemiskinan ekstrim. Kemasannya bernilai US 50 miliar, sekarang lebih dari US 140 miliar. Penjualan air bermerek thankyou.com dengan kemasan plastik ada untuk menjadi solusi krisis air dunia. Ada lagi, ada yang tahu? Ada lagi? Thankyou.co. Ini keren loh sebenarnya. Orang Indonesia nggak ada yang melakukan ini loh, padahal itu keren sekali. Itu kalau kalian baca, mungkin tadi teman-teman yang sempat mempelajari thankyou.co, cuman jualan air minum. Tapi udah berapa nilainya tadi? 140 miliar. 140 juta dolar mungkin ya. Berapa itu? Udah besar banget gitu. Dan kerjanya cuman bikin air minum tanpa merek. Dah gitu aja. Daripada kamu membeli merek tertentu, lebih baik beli merek thankyou, karena setiap keuntungannya disisihkan untuk menyumbang. Tanpa merek, tanpa apapun. Ya, jadi tanpa merek, nggak perlu bayar iklan artis, nggak perlu bayar iklan TV, nggak perlu ini, semuanya mau jualan. Dari sini, thankyou.co. Anyone? Thankyou.co. Belum ada ya? Ya, jadi saya minta untuk kalian pelajarin thankyou.co karena gunakan waktunya untuk ketika diberikan suatu task dipakai untuk dipelajari, ya. Dan sebenarnya kelasnya akan lebih berwarna ketika kalian mempelajari dan memahami itu apa dan bisa menanyakan ke saya bahwa ini kenapa begini ya, kenapa begitu, kenapa dia launching buku, kenapa ini. Jadi kalian bisa belajar banyak banget, ya. Dan ketika kalian itu gimana ya, hanya ketika saya cerita bahwa ini satu contohnya thankyou.co dan kalian tidak mempelajari itu, dan akhirnya kalian pemahamannya menjadi tipis sekali gitu. Kita menjadi sesuatu yang, Pak apa ya, kita ngomongin tentang Pak ada masalah kemiskinan, masalah ini, tapi dikasih contoh, kalian tidak memakai kesempatan itu untuk pelajarin, ya. Jadi saya suggest untuk kalian pelajarin lagi, sampai kalian sempat mempelajarin itu, baru kita lanjut lagi untuk ke kelas berikutnya atau ke pelajaran berikutnya tentang sociopreneur. Kenapa? Karena artinya ya kita tidak ada gunanya gitu belajar untuk sesuatu yang, ayo kita belajar ini, oh ya, tapi kalian memilih untuk tidak belajar. Ya, jadi itu di keep in mind untuk dijadikan next, nanti akan saya tanya lagi minggu depan. Berikutnya PR yang ketiga adalah Padman. Ya. Padman ada yang ingat kemarin kita minggu lalu ngomongin tentang Padman? Ada yang ingat? Ada yang sudah sempat research, baca, nonton? Ada yang sempat belajar? Anyone? Belum juga ya? Oke. Kemarin saya sudah sharing tentang apa itu Padman, balik lagi, kelasnya akan lebih berwarna ketika rule-nya simple. Ketika saya tanya sesuatu, kalian tinggal jawab. Jadi rule-nya sebenarnya simple, nggak pakai slide, nggak pakai ini, kasih PR. Ini namanya kelas. Kalau kalian di kelas bisnis, kayak misalkan Prasetya Mulia, Harvard dan lain-lain, sekolah itu nggak perlu banyak teori, tapi praktek. Praktek itu artinya ketika dikasih tahu sesuatu, dikerjakan. Jangan jadi orang yang bebal. Dikasih sesuatu knowledge yang berguna,
tapi kalian tidak mempelajari. Artinya apa? Bagaimana kita bisa mau keluar dari tadi masalah kemiskinan, masalah sosial, masalah ini. Ketika masalah sosial yang paling utama adalah ketika diberikan tas dan untuk mempelajari, untuk aware masalah-masalah di sekitar kita dan kita belajar dari orang-orang yang sudah duluan, dan itu real story semua. Thank you.co itu lagi masih ada, Batman itu bahkan mendapatkan Nobel Prize ya. Ini masalah menurut saya pribadi masalah sosial. Kenapa? Generasi sekarang, generasi muda sekarang itu mereka tidak peduli gitu loh. Mereka tidak peduli dengan masalah itu. Mereka tidak pingin, mereka pinginnya kayak, ayo Pak, kasih saya ilmu, kasih saya ini, kasih saya kesempatan, kasih saya supaya saya bisa di luar sana biar punya keahlian lebih lah dibanding hanya satu bidang, belajar tentang entrepreneur, bahkan entrepreneur pun dibilangnya harus belajar sociopreneur, dan akan terus dunianya berubah. Dan kalau dunia berubah kaliannya tidak ikut berubah, tidak ikut paham, menurut saya akan jadi cuma teori gitu, dan semua teori itu ada di, menurut saya zaman sekarang ada di internet ya, ada di internet, ada di YouTube gitu. Dan ketika semuanya sudah disediakan, di internet sudah ada, di YouTube ada, bahkan kelas disediakan. Kalau problemnya adalah baliknya adalah masalah niat gitu ya, tidak ada keniatan untuk belajar. Menurut saya mau diajar oleh seorang level Bill Gates sekalipun tidak akan berubah kalian menjadi apa-apa. Ya. Dan ini masalah serius, masalah sosial. Artinya ketika saya menceritakan tentang betapa bobroknya bangsa ini, mungkin kalian juga nggak peduli. Ya, betapa rusaknya infrastruktur kita, sampah di mana-mana. Mungkin kalian nggak peduli karena kalian bodoh amat gitu. Maybe ya sudahlah, paling jawabannya cuma nasib, mau gimana lagi. Saya kan cuma mau jadi kerja, saya mau jadi pendeta, saya cuma mau jadi ini. Ya. Dan ini penting buat saya. Meskipun saya sendiri adalah seorang pengusaha, tapi social issue itu menjadi penting, dan banyak sekali cara-cara untuk menyelesaikan suatu masalah itu. Ya, oke. Next move on-nya adalah mission. Ya, bicara mengenai mission. Ya. Harusnya ketika, Johan mungkin boleh show slide-nya yang saya minta. Ya, jadi saya balik dulu dengan masalah sosialnya ya. Pakai yang satu lagi, yang Inggris ada nggak? Nanti Inggris dan Indonesia ya. Saya mau tanya dulu sebentar. Ketika kalian dikasih tugas, ya, kenapa kalian tidak melakukan? Ada yang bisa jawab? Kenapa kalian ketika dikasih tugas tidak dikerjakan? Ada yang bisa jawab salah satu dari ini? Ini kan pada dikasih tugas untuk belajar nih, pada nggak belajar. Kenapa? Salah satu mewakili, kenapa tidak belajar? Ya. Malas Pak. Malas. Betul, setuju. Setuju dengan dia? Yang diwakili ini. Apakah alasannya malas? Please share. Maksudnya kalau malas kita bisa percepat waktunya, artinya tinggal kita kelas setengah jam habis itu pulang juga nggak apa-apa sih. I'm also happy gitu. Jadi ada lagi malas, apa lagi? Bosen? Apa? Dari sini? Ini udah memberanikan diri nih, Pak saya malas, oke. Akui, hebat. Kenapa tidak dikerjakan mungkin dari kalian yang tadi saya kasih tas? Please.
Rule-nya simple, saya tanya jawab. Kalau enggak kita akan, ya saya akan menghabiskan waktu sampai waktu saya selesai, tanya, kalian nggak jawab, saya akan tanya lagi, nggak jawab, ya terus aja gini. Teriak. Jadi karena kurang memahami konsep-konsep baru, kata-kata baru. Jadi akhirnya membuat bingung dan memilih untuk nggak usah dikerjakan gitu. Betul ya? Oke. Udah Johan? Belum? Yang Inggris belum? Oke. Menurut saya begini ya. Satu, males. Satu lagi adalah tadi bilangnya ada kata-kata baru Pak, kita nggak paham apa segala macam. Menurut saya gini, cuman ada 2 tipe orang di dunia, ya, ada 2 orang. Jadi satu orang yang namanya fixed mindset, fix ya. Jadi kalau nggak ngerti artinya fix itu fix, F-I-X, fixed mindset. Fix itu artinya tidak bisa berubah, orang yang tidak bisa berubah, fixed mindset. Dan ada yang namanya growth mindset, ya. Yang kalian sebutkan tadi itu adalah fixed mindset. Pak, males lah, saya gini, saya kan capek, saya ini, saya itu, bla bla bla. Pak, saya nggak ngerti ini. Pak, saya begini. Nah, jadi fixed mindset adalah sifat-sifat yang basicnya adalah merasa bahwa hidup itu dilahirkannya begini, jadi nggak usahlah kita melakukan lebih dari itu. Nggak usahlah kita melakukan lebih keras dari itu. Nah, itu namanya fixed mindset. Cuman ada 2 tipe di dunia. Dan orang-orang fixed mindset bukan orang yang bisa mengubah dunia, karena mereka sendiri tidak bisa mengubah dirinya sendiri. Ya, fixed mindset adalah tipe-tipe yang merasa bahwa ya gimana Pak, saya kan cuma dari pulau. Ya gimana Pak, saya cuma lulusan STM. Ya gimana Pak, saya kan rusak dulunya. Ya, Pak, saya mau bisanya begini aja. Semua yang dilakukan itu adalah fixed mindset. Jadi ini message gitu untuk kalian semua bahwa kalau kalian mau mengubah dunia atau kalian mau mengubah orang lain atau kalian mau menggembalakan orang lain atau mau melakukan apapun harus punya growth mindset. Karena kenapa? Karena kalau kalian tidak punya growth mindset, kalian akan gitu-gitu aja. Artinya fixed mindset itu orang-orang yang saya sering lihat, ya mereka akan merasa bahwa hidupnya selalu tentang negatif. Pak, saya nggak mampu lah, saya nggak mampu, nggak mau, terus akan ngomong hal negatif. Tapi orang yang growth mindset itu orangnya positif, punya hope, punya orangnya itu positif dan dia akan selalu berusaha untuk mencapai yang dia capai lah. Ya, jadi itu yang saya sebut dengan fixed mindset. Dan di sini ketika kalian masih fixed mindset, kalian mau belajar apapun ya, bukan cuma teologi, tapi apapun di hidup nggak akan masuk karena kalian akan fixed mindset. Dan itu adalah social issue yang utama. Rata-rata di Indonesia dari awal kan saya bilang, ayo kalian speak up. Karena apa? Orang Indonesia, orang Asia terutama, udah terlalu lama diopres sehingga mereka jarang mengutarakan suaranya. Ya, nurut aja dengan pemerintahnya, nurut aja dengan sistem yang berjalan, nurut aja dengan ya udahlah mau gimana lagi, saya kan cuman ini, saya cuman sekolah lah, saya cuman ini. Jadi udah terlalu lama kalian itu nggak berani speak up. I'm not happy with negara kita nggak happy, kita harusnya berubah. Karena kita cuma terima, artinya 5 tahun berikutnya ada pemilu lagi, ya akan dipimpin oleh orang-orang itu lagi. Kenapa? Ya karena kalian tidak berani speak up. Kalian cuman udahlah Pak, males mikirlah siapapun presidennya, udah nggak apa-apa Pak. Saya juga nggak mudeng Pak programnya dia. Padahal sama, ini yang kalian sebutkan semua ada as simple as kalian tidak mau mempelajari apapun mengenai sekeliling kalian. Dan ini akan membuat, jangankan kita ngomongin melakukan suatu usaha, kita mau melakukan apapun,
nggak akan jadi apa-apa. Karena balik lagi, orang-orang yang punya potensi, anak-anak muda yang punya potensi memilih untuk fix, untuk diem. Kalian nggak mau berubah, kalian nggak mau lebih baik gitu. Ya itu message-nya dari saya ya. Jadi apapun alasannya, ya saya akan lebih respect ketika alasannya adalah Pak kemarin gempa gitu, jadi saya nggak bisa nggak sempet ini. It's real bahwa Pak kemarin saya udah jantung saya udah mau copot, udah mau mati saya, jadi saya nggak ini. Tapi kalau jawabannya cuma Pak males Pak ini, and then kalian berharap untuk, tapi saya mau menjadi orang yang hebat, penggembala yang hebat, saya mau menjadi orang pengusaha yang hebat, yang tidak mungkin terjadi. Kalau semua itu bisa terjadi, tidak akan ada orang susah. Tadi masalah poverty tidak akan ada, masalah ini nggak akan ada. Kalau sehidup sesimpel itu, ya, paham ya? Paham yang di belakang? Nggak susah untuk mengerti kata-kata saya ya. Ya, antara fix dengan growth, oke? Nah, ini adalah namanya adalah 17 Sustainable Development Goal atau disingkat dari SDG. Jadi Sustainable Development Goals. Ini yang buat siapa? Yang buat adalah United Nation, PBB. Ya, tahu PBB? Oke. Make sure ya kalau ada kata-kata baru tidak paham, tanyakan. Pak, apa sih PBB? Pajak bumi bangunannya? Oh, bukan. Ya, itu persatuan bangsa-bangsa gitu. Jadi make sure kalian benar-benar paham. Growth mindset itu pengen tahu, Pak aku nggak ngerti kata-katamu apa itu United Nation, apa itu 17 Development Goals, nggak tahu. Saya juga ada bahasa Indonesianya. Jadi jangan kita merasa bahwa Pak saya nggak ngerti, Pak nggak ngerti. Saya dulu juga nggak ngerti apa-apa. Tapi saya bisa tuh akhirnya untuk berubah gitu loh. Jadi artinya kenapa kalian nggak bisa ya? Nah, PBB atau United Nation itu sudah merumuskan di dunia. Di dunia itu sudah merumuskan, jadi bangsa-bangsa ini pemimpinnya pada ngumpul dan mereka berpikir bahwa bagaimana ya membuat dunia ini jadi lebih baik. Ya. Dan untuk dunia ini jadi lebih baik dan berkesinambungan ya, sustainable itu kan berkesinambungan ya. Itu ada 17 hal yang bisa dikerjakan. Tadi pertama mau mengentaskan kemiskinan ya kan, nah itu muncul di nomor 1 ya, no poverty. Ganti bahasa Indonesia boleh ya Johan, supaya biar ngerti kata-katanya. Nah, jadi ini tujuan perkembangan berkelanjutan, artinya yang pertama tanpa kemiskinan. Jadi dunia akan lebih baik ketika sosial isunya adalah tanpa kemiskinan, artinya no poverty, no poor people. Hidupnya akan semakin baik ya. Tanpa kelaparan, mungkin tadi bisa nyerempet-nyerempet kopi ya, kopi yang nggak bikin kembung ya, kayak white coffee ya, white coffee nggak bikin kembung. Jadi tanpa kelaparan mungkin arahnya adalah artinya nggak ada orang yang kelaparan lagi. Tadi siapa yang bilang untuk juga mirip ya mungkin dengan kemiskinan, makanan dibagikan. Kehidupan sehat dan sejahtera, jadi ini healthcare. Pendidikan, gender equality menurut dunia, balik lagi ini menurut dunia, gender equality very important. Gender equality di mata saya ya man and woman, tapi di mata dunia asing, gender equality itu ada, nggak tahu udah ada 10 mungkin sekarang. Saya juga bingung, saya cuma tahunya 2, cowok atau cewek, tapi zaman sekarang ada yang namanya transgender lah, ada yang namanya ini dan lain-lain ya. Nah, ini baik lagi ini juga menjadi social issue di masa mendatang. Ya, tapi saya nanggapnya gender equality di sini lebih ke arah kesetaraan antara wanita dan pria ya. Terus kemudian ada air bersih ya, water dan sanitation, ini buat di daerah, buat di kota-kota, termasuk bahwa microplastik tadi ngomongin tentang sampah bisa menjadi microplastik ya. Jadi setiap makanan yang kita makan itu mengandung nano atau microplastik, plastik yang sangat kecil, itu udah masuk ke dalam air dan masuk ke badan kita. Itu yang membuat kita hidupnya semakin, kalau
kita baca di Alkitab kan orang umurnya sampai 300 tahun, 400 tahun, dan sekarang kita makin ya 60 aja udah bagus lah, 70 bagus. Ya itu salah satunya. Energi bersih, pekerjaan yang layak, industri inovasi, berkurangnya kesenjangan, dan seterusnya. Ya, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian dan keadilan, kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, jadi ada 17 social issue, bahkan kalau kalian itu tadi saya tanya, siapa yang udah pikirkan sampai ini? Itu sebenarnya saya mau ngetes seberapa besar empati kalian terhadap dunia, seberapa besar kalian aware terhadap social issue, empatinya seberapa dalam kamu terhadap understanding tentang masalah-masalahnya. Ya. Dan dari 17 ini, baik lagi, ini akan kalian jadikan, karena ujung dari kelas ini adalah harapannya adalah kalian, setiap dari kalian itu sudah punya satu tesis lah, atau satu prototipe, atau satu program, ya, di mana setiap kali kalian itu mau ngapain sih, mau menyelesaikan isu apa sih, dan misinya apa, dan bisnis modelnya seperti apa, dan dari situ baru direview, dinilai bahwa kira ini make sense atau enggak. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya kalau sekolah bisnis itu seperti itu, kalian diajarkan caranya, kalian dikasih knowledge-nya, and then dilakukan presentasi di depan bahwa saya mau menyelesaikan isu ini, saya punya misi seperti ini, saya menciptakan produk ini, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan lebih dalam lagi ditanya lagi, kan tadi belum semuanya ya, baik lagi ujung-ujungnya ke sana. Sosial isu apa? Kalau bilang, Pak saya nggak ngerti apa-apa Pak, nggak ngerti apa-apa, saya kasih tahu sekarang bahwa ada 17 nih loh yang udah dikasih tahu. Dan 17 ini sub isunya juga banyak. Sub isu itu kita ngomong kemiskinan. Kemiskinan itu luas banget gitu, yang bisa dilakukan untuk solusinya itu banyak, dengan membuka lapangan pekerjaan, dengan membuat lebih efisiensi, tadi dengan makanan biar expired, mungkin itu sebutnya circular economy ya, jadi orang supply udah mau expired, dikasihkan ke mungkin yang kurang beruntung, itu kan circular, jadi balik lagi gitu. Nah itu bisa, dan menyelesaikan masalah sosialnya bahkan nggak cuma poverty aja, tadi makanan juga bisa, tanpa kelaparan, tanpa kemiskinan, mungkin tadi termasuk ada berkurangnya kesenjangan, dan seterusnya lah. Ya, jadi ketika kamu bikin satu isu solusi, misalkan Pak saya mau bikin wadah nih, nanti pokoknya kalau restoran atau toko roti udah jam sekian udah mau expired, tinggal nge-WA nanti saya pick up, misalkan seperti itu. Oke, dari situ nanti kita kumpulkan dan kemudian disalurkan ke panti something gitu misalkan ya, setiap sore misalkan. Nah itu udah menyelesaikan berapa isu itu sebenarnya, buat dari restorannya yang menciptakan sampah, ya kan, waste kamu selesaikan, kamu menyelesaikan juga masalah makanan, menyelesaikan masalah tanpa kelaparan, menyelesaikan masalah kesehatan mungkin, kalau emang makanannya juga mengandung nutrisi yang baik, termasuk tadi poverty dan lain sebagainya. Ya. Jadi ketika kita nanti menyelesaikan satu masalah atau ketika kita mencari social issue, itu bukan selalu hanya satu isu, tapi bisa berbagai macam social issue-nya, bisa macam-macam. Ya. Nah, ini nanti saya sudah share ke Johan, nanti boleh di-share juga, ini juga ada di internet. Ini sebenarnya seluruh dunia saat ini melihat seperti ini kasus-kasusnya. Nah, artinya salah satu kunci untuk menjadi entrepreneur di bidang sosial atau social entrepreneur adalah tadi menggabungkan antara pemahaman tentang bisnis, running bisnis, dengan menyelesaikan masalah sosialnya. Artinya di sini kita bukan menjadi organisasi charity, kita bukan yayasan, kita bukan yayasan donasi gitu ya, tapi kita menjadi pengusaha tapi yang tetap number one itu memberikan social impact, dan kedua tetap mencari profit.
Ya, kenapa mencari profit? Untuk bisa menyelesaikan masalah sosial yang lebih besar lagi. Ya, jadi socialpreneur bisa dimulai dari situ. Ada pertanyaan sampai sini? Any questions? Pak, mau nanya tentang pendidikan, Pak. Kita kan rata-rata semua kan sebagian besar waktunya kan ke pendidikan, tapi kualitas guru di Indonesia kan kurang, apalagi kesejahteraan guru atau gaji. Karena kan bagaimana kita membantu pendidikan ini supaya sejahtera, apalagi seorang guru, Pak. Kesejahteraan guru bisa terlaksana. Jadi pertanyaannya malah bertanya bukan tentang ini, tapi menanyakannya adalah jawabannya ya. Jadi ketika harus bertanya itu bertanya mengenai topik, mengenai ini. Tapi kalau bertanyaannya langsung spesifik, Pak kalau urusan ini gimana ya? Banyak hal sih, banyak hal yang bisa dijawab. Gitu. Tapi kalau saya menjawab, kacamata saya adalah satu, pendidikan itu sudah tidak relevan menurut saya. Pendidikan itu tidak relevan, dan kalau ilmunya cuma gitu-gitu aja, ya guru mungkin suatu hari akan fungsinya akan hilang. Karena baik lagi yang diajarkan oleh guru itu basically semuanya sekarang sudah ada di internet. Apapun lah, dulu nggak ada namanya Wikipedia, sekarang ada namanya Wikipedia. Kamu belajar sejarah, kayaknya internet punya sejarah lebih baik daripada guru sejarah kamu. Ya, jadi mindsetnya yang berubah. Dan kalau ingat, baik lagi semoga kalian ingat, adalah kelas pertama saya bilang bahwa right man at the right time at the right place. Artinya relevansinya udah berubah. Kalau mungkin ini 30 tahun yang lalu tidak ada internet, Pak kenapa seperti ini, Pak kenapa seperti itu, saya akan jawab adalah problemnya ada di pemerintah. Mungkin pemerintah yang harus menaikkan tunjangan guru. Tapi hari begini, selain pemerintah harus membenahi tunjangan gurunya dan lain-lain, tapi cara kita belajar itu sudah tidak relevan. Sekolah ini termasuknya berpikir bahwa entrepreneurship sudah tidak relevan, harus arahnya socialpreneurship. Kenapa? Karena entrepreneurship itu bisa macam-macam. Saya tanya, kelas sebelumnya diajarkan apa tentang entrepreneurship? Tentang bagaimana membuat salon, bagaimana membuat mungkin kuliner, dan lain-lain. Dan itu menurut saya, buat apa seorang di-invite untuk ke sini untuk mengajarkan bagaimana membuka salon. Sedangkan ketika kamu di internet juga banyak sekali informasinya gitu loh. Ketika kamu datang ke acara juga banyak sekali gitu caranya. Ya, jadi ilmu-ilmu itu tidak relevan kalau kamu cuma ingin tahunya bagaimana bikin bakso enak, bagaimana bikin ini. Yang lebih menurut saya pembelajaran hari ini, kenapa pembelajarannya sudah semakin canggih? Karena dengan adanya internet, kamu udah bisa belajar orang-orang itu, dari orang-orang hebat itu lebih gampang. Dan seperti saya bilang, kamu harus paham tentang strength-mu. Ya, ini balik lagi, nothing to do with guru ya. Guru itu akan nanti hilang. Ini sama seperti kayak, Pak dulu fotografer mahal, sekarang kok murah. Ya semua orang punya HP. Ya dulu mahal karena berapa banyak yang bisa punya kamera dan punya skill untuk megang kamera itu, dan kameranya kok rusak, mahal gitu. Sekarang hampir semua orang punya HP, dan semua HP-nya sekarang punya kamera. Siapa yang masih pakai HP nggak ada kamera di sini? Ada? Nggak ada. Ngerti nggak? Jadi suatu industrinya, kalau kamu nanya, Pak, kok gimana menaikkan gajinya fotografer? Ya sekarang aja udah ada filter, udah ada ini, editor nggak diperlukan. Paham nggak? Jadi zamannya berubah. Nah, balik lagi kalau kamu cuma tanya bahwa bagaimana guru itu bisa bertahan hidup atau ini, ya dia harus menyesuaikan. Gurunya pun juga harus guru spesialis. Nggak bisa cuma guru diajarkan 1+1 sama dengan sekian, cuman teori-teori seperti itu udah menjadi basic. Ya, artinya gurunya menjadi spesialis. Spesialis artinya gini, artinya adalah even semua orang itu harusnya punya skill yang khusus, yang harusnya tuh orang, intinya
bukan cari guru lah. Kalau saya itu sebutnya adalah cari mentor. Saya waktu mulai bisnis teknologi, e-commerce, saya cari mentor, saya cari temen yang bisa ngajarin saya cari orang yang bisa ngajarin saya. Jadi bukan saya cari guru yang ngajarin bikin Gojek itu, siapa ada gurunya yang bakal ngajarin itu? Nggak bakal ada. Tapi saya bisa belajar dari mentor. Sebelum saya buka my own company, startup saya atau perusahaan saya belajar dengan foundernya Tokopedia. Saya belajar sama dia bagaimana menciptakan Tokopedia. Saya tahu, filosofinya apa. Nah itu, jadi akhirnya ilmu itu bisa dapat dari mana-mana. Saya mau membuat hal yang lain, saya belajar dari foundernya Gojek dan seterusnya. Saya belajar lagi. Jadi di sini itu baik lagi guru, terutama kalau di sekolah bisnis ya, sekolah bisnis di Amerika, di luar yang hebat-hebat itu. Guest lecture-nya itu adalah orang-orang benar-benar pengusaha. Jadi kalau kalian mau belajar bisnis bukan lagi orang yang mengajarkan teori bisnis. Benar-benar seperti ini, belajar dari langsung pengusaha. Dan buat pengusaha itu sebenarnya nggak perlu juga ngajarin gitu. Buat apa dia mengajarkan, dia sendiri sudah sibuk. Ya. Tapi ketika ada kesempatan ya diharapkannya belajar baik gitu. Dan even gurunya pun dikasih gajinya, tadi kamu bilang, Pak bagaimana meningkatkan jangan tinggi ya. Let's say gaji gurunya itu dikasih 100 juta deh misalkan per bulan. Cukup dikit lah ya, 100 juta per bulan. Tetap aja, kalau studennya nggak mau belajar terus mau apa? Ya kan, ya, jadi balik lagi. Jadi dunianya sudah berubah, bukan lagi masalah gurunya mahal. Kalian mau dikasih gurunya Bill Gates pun ya, tetap nggak akan belajar kok. Ya. Jadi itu bukan isu sosial masalah gaji rendah apa segala macam. Menurut saya isu sosialnya adalah anak zaman sekarang lebih suka main TikTok, lebih suka baca berita hoax, lebih suka baca berita-berita gosip dibanding mempelajari tentang seseorang yang ngubah dunia di sebelah sana, ada orang yang lagi bergerak di sana, mempelajari hal-hal baik. Itu aja sih. Ya. Jadi itu cara saya memandang bukan guru kurang, tapi muridnya yang sudah tidak mau ke sana. Dan akhirnya apa? Generasi kita ya makin bobrok. Sedangkan dibandingkan dengan negara lain, orang-orangnya niat-niat semua. Mereka merasa bahwa saya mau keluar dari kemiskinan, dari kelaparan, dari whatever it is. Mereka mau ini dan mereka mau belajar. Ya, itu sih, itu yang kita kurang di Indonesia. Ya. Any question yang lain? JDID. Perusahaan JDID kan dari Cina ya. Dia kan buka cabang di mana ya? Vietnam kali atau di Indonesia ya. Kembali kan di tahun 2023 ini kan saya melihatnya ekonomi akan turun ya karena efek dari dunia ya. Nanti saya ke arah teologi ya. Yang saya mau tanya begini, perkembangan global ini kan ada kepentingan negara-negara besar yang ingin menguasai market sebenarnya. Sehingga mereka tidak memikirkan dampak dari peperangan itu dan segala macam. Nah, ada satu kasus kemarin saya menarik, JDID itu kan toko online ya di Indonesia yang ya, investasi dari Cina lah. Sampai dia turun mungkin bulan Maret akan tutup kali. Dari drivernya, dari pengiriman, dari barangnya. Itu kan salah satunya mengurangi kesempatan bekerja ya di Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaan begini, Pak. Kan tadi Bapak bilang bahwa mental di Indonesia ini belum siap bersaing lah ya dengan negara luar karena belum berani speak up, belum percaya diri. Nah, bagaimana ya Pak ya? Karena kan kedepannya kayak bank itu juga akan dikurangin kan, akan kembali ke robot. Semua akan sebuah sistem robot dan adminnya mungkin berkurang kali. Sehingga ya isu lapangan kerja akan berkurang, teknologi akan lebih canggih. Tadi Bapak bilang guru mungkin akan kurang lagi fungsinya karena sangat terbuka lebar lah di Google, YouTube dan segala macam. Ini kan dari secara global ya. Nah ini kan kita di sekolah di STT. STT bicara tentang bagaimana untuk mengembangkan jemaat, bukan hanya jumlah, tapi bagaimana kehidupan ekonominya, bagaimana juga pelayanan, pengembangan dan segala macam. Ini kan yang saya mau tanya begini, apa peran gereja ya sehingga dia tidak tertinggal dengan keadaan zaman yang sangat cepat ya sekarang ya. Karena
kalau lihat dari konflik-konflik yang terjadi di gereja itu kan hanya berputar di internal, sedangkan tidak sangat jauh melihat yang eksternal. Sedangkan yang di eksternal banyak orang-orang yang dalam tanda kutip bukan Kristen tapi mereka lebih aktif daripada Kristen. Nah, apakah Bapak bisa kasih saran gitu loh, gimana supaya kita nih yang di gereja, calon-calon pendeta dapat wawasan sehingga kita tuh antusias, bukan hanya sebagai berjualan ya, tetapi ada misi yang lebih daripada jualan. Thank you, Pak. Bagus nih, very critical ya, kritis ya. Namanya siapa? Roy, Balada si Roy. Lagi ada main tuh filmnya. Ya, jadi baik lagi perkembangan zaman, tren, terus kemudian ada gereja dan orang Kristen harus ngapain. Jadi keywordnya kan itu. Jadi perkembangan zaman terutama di hari-hari ini ya, di hari-hari ini selain guru termasuk preacher. Preacher itu ya kalian one day akan menjadi preacher, pengembala dan punya jemaat lah. Itu sendiri akan mulai, menurut saya ya, menurut saya, itu akan mulai digeser oleh artificial intelligence. Ya. Kenapa? Karena semua pertanyaan spiritualmu, pertanyaan mengenai agama, itu sekarang bisa ditemukan di internet. Dan bukan berupa teks lagi, bahkan udah bisa ngejawab. Ya, jadi kamu ngobrol ya kayak kalau di HP kita tuh ada Siri lah, ada kalau di Google tuh Hai Google ya kan. Jadi sudah robot buatan ini sudah bisa menyerupai, dia udah makan datanya tuh jutaan data sehingga dia lebih hafal Alkitab dibanding any man in the world. Saya berani garanti itu. Any man in the world akan kalah dengan pemahamannya tentang Alkitab atau buku ya. Kita ngomong buku dulu deh sama robot buatan. Robot buatan bisa melahap 100 buku, kamu baru belajar 10 buku. Itu aja nggak kelar-kelar. Nonton kita minta untuk nonton satu film aja kalian nggak lakukan. Sedangkan robot 24 hour dia makan terus datanya itu. Oh ada film Batman, oke dia dipelajarin. Bahkan bukan filmnya doang, artikelnya dipelajarin, buku-bukunya dipelajarin dan terus dimakan dia terus tahunan. Every day dengan speed yang tiap second itu makan. Jadi makanin data. Sedangkan kalian udah bacanya pelan, merasa fix mindset, aduh Pak nggak ngerti itu, nggak ngerti ini, nggak mau belajar, nggak nanya. Jadi ngelesain satu buku aja nggak kelar. Nah sekarang saya tanya, kalau suatu hari nanti ada yang namanya digital church, ya, digital church dan kalian mungkin akan merasa kayak, Pak ini gimana ya kok teknologi begini, kok saya sudah sekolah, saya udah belajar, ternyata saya kalah. Ya, kenapa? Karena orang udah malas, karena kalian tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Sedangkan dia udah jutaan itu bukan cuma mempelajari, kita kalau konteksnya Kristen bukan cuma mempelajari Alkitabnya, bahkan wisdomnya dari, wisdom itu tafsiran ya, tafsiran dari ahli Alkitab di seluruh dunia. Dari generasi 1800 sampai 1900 sampai 2000-an, semua dilahap informasinya sama robot. Nah, ya. Jadi terus apa yang akan terjadi? Tadi itu akan gone. Artinya fungsimu kalau kamu nggak berubah, ya misinya tidak berubah. Kan saya dari awal bilang misinya yang harus berubah guys. Kalau mau jadi ngubah dunia, mau jadi impacting sosial, misinya berubah. Bukan kalau misinya pengusaha cuma cari duit, yang penting nggak tekor. Misinya berubah. Ini udah arahnya sosial. Nah misinya berubah tadi. Gimana caranya berpikir untuk kalau enggak ini akan stop. Nah, terus suggestionnya apa? Baik lagi, yang membedakan right man, right time, right place. Right man adalah diri kamu. Right man adalah orang yang tepat bahasa Indonesianya. Ya, right man kalau nggak tahu artinya itu orang tepat. Artinya orang tepat ini gimana? Orang yang tepat itu adalah orang yang punya wisdom, yang memahami hikmat Tuhan. Orang yang memahami hikmat Tuhan bisa ngebaca hari ini itu seperti apa. Jadi kok generasi zaman dulu siapa yang suka baca buku tentang perang ya, ada perang 3 kerajaan di China, perang apapun itu ya. Banyak perang, ada orang yang selalu di cerita-cerita perperangan itu selalu ada orang yang ahli banget dalam
apa ya, kayak melihat masa depan ya, bukan masa depan. Jadi kayak misalkan kayak, oh dia cuma ngeliat bintang aja udah tahu, oh nanti akan anginnya ke sini, nanti begini, strategi perangnya seperti ini. Ya. Jadi zaman dulu tuh gitu, kalau perang karena nggak ada senjata, nggak ada tools apapun, dia cuma lihat bintang, lihat awan, lihat kanan kiri, oh dia gunakan. Jadi orang zaman dulu belum ada internet, belum ada digital, mereka cuma lihat sekelilingnya. Oh ini gunung, oke anginnya begini, oh langitnya bakal begini. Oke nanti dia pakai, baru dia menggunakan jurusnya dia, menginovasi. Inovasinya misalkan beberapa perang itu mungkin, oh karena anginnya lagi seperti ini dibakar dulu mungkin di sini biar keluar asap, asapnya menyerang ke sana dan seterusnya. Ya. Jadi yang saya mau sampaikan di sini adalah mau di generasi apapun ya, jadi generasi tanpa internet itu akan selalu ada the wise man. Wise man itu tadi orang yang tepat, orang yang pinter, yang lihat aku bisa ngeliat ngerjain apa nih dengan situasi ini. Oh dengan lihat bintang berarti aku harus ke sini. Dengan lihat ini bisa sesuatu. Nah balik ke pertanyaannya Roy tadi. Pak ini gimana ya kalau misalkan di masa depan ini seperti ini arahnya, relevansinya seperti ini, dan menurut saya gini, manusia itu diciptakan berbeda dari makhluk hidup yang lainnya karena kita punya mindset, ya kita punya kita punya otak lah, itu yang membedakan. Dan dengan otak itu kita ngerti ngerti yang namanya wisdom, ya karena kita dikasih ke otak, kita punya wisdom. Wisdom itu hikmat atau kebijaksanaan. Nah, wisdomnya apa? Kalau zaman dulu dia melihatnya bintang, melihatnya arah angin, melihatnya adalah gunung, kelembapan tanah. Jadi sebelum perang itu dulu semua orang-orang itu cuma mempelajari natural, jadi nature yang dipelajarin. Nah di masa ini kalau mau lebih wise, menjadi man yang wise itu artinya gini, kalau memang sekarang eranya sudah masuk ke arah digital dan lain-lain, ya. Dan di mana strength-nya robot itu adalah tidak perlu tidur, dia bisa unlimited memory dan lain-lain, itu bisa dilakukan oleh robot. Yang membedakan manusia adalah wisdom-nya. Wisdom itu adalah gini, robot mungkin kalau ditanya mengenai ngapalin Alkitab dan artinya mungkin dia lebih jago. Tapi ketika ditanyakan ke sesuatu pertanyaan yang urusannya tentang decision making dan menggunakan emosional, mungkin robot akan lebih susah. Ya. Jadi artinya di sini maksud saya adalah gini, eranya kalian atau era anak saya lah, era zaman sekarang gitu ya. Saya ngalamin era dari analog menjadi digital. Kalian masuk di era digital menjadi robotik atau AI atau artificial intelligence. Suggestion saya bagaimana? Even gereja pun ya, harus bisa menggunakan tools itu. Banyak gereja yang tadi akhirnya tidak maunya cuma gitu aja, caranya ortodoks terus, caranya cuma yang penting ayo kita hari ini pagi ini buka firman nomor sekian gini-gini dan tidak menggunakan apa-apa. Dan gitu terus bertahun-tahun. Nah, itu yang menyebabkan kenapa mereka tidak bisa bertahan atau begitu-begitu aja. Sudah seharusnya menurut saya organisasi apapun termasuk gereja itu mulai melihat bagaimana menggunakan artificial intelligence atau robotik atau tools yang hari ini lagi digunakan. Ya kira-kira itu sih ya. Jadi dari pertanyaan Roy intinya adalah ya kalian harus jadi the great generation, harus jadi the right man. The right man artinya ya kalau eranya sekarang udah pakainya data, pakainya robot ya kalian pakai robot. Jadi kalau perang, sekarang ada perang, dulu masih pakai bambu runcing, terus kemudian jadi senjata, terus kemudian jadi pesawat terbang, dan sekarang udah eranya cyber. Ya perangnya pakai cyber juga. Jadi be relevant, kalau enggak akan dilibas oleh zaman. Oke? Ada pertanyaan lagi? Oke, shalom semuanya. Perkenalkan saya Efraim. Saya ingin bertanya gini Pak. Tadi saya sempat tertarik ketika Bapak bilang ada isu, walaupun itu adalah isu hoax, bahwa akan adanya perang dunia ketiga. Nah,
Di sini saya ingin membawakan sebuah isu gini Pak. Apakah jika semisal ini perang dunia ketiga itu terjadi, apakah seluruh dunia akan mengalami yang namanya krisis ekonomi yang parah banget. Bahkan di Indonesia, apakah perekonomian di Indonesia akan turun drastis? Karena gini Pak, ketika Ukraina dengan Rusia mereka perang, di Indonesia pun kena dampak, dan salah satunya kan saat itu saya bekerja sebagai pembuat roti. Itu kerasa banget dampaknya. Dampaknya di mana? Gandum dan keju. Itu adalah bahan pokok kami yang kami gunakan. Itu naik drastis. Sedangkan untuk biaya modal sendiri pun kami udah pas-pasan. Ditambah malah gandum dan keju naik. Belum gulanya juga naik. Belum yang lain-lain pada naik. Itu membuat toko roti kami itu bukan sedikit sih, banyak goncangan dalam hal keuangan. Mungkin hanya itu saja Pak isu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Tadi yang disampaikan mungkin ada nomor berapa ya mengenai tadi keberlangsungan makanan, konsumsi dan lain-lain itu tadi konsumsi, produksi dan yang bertanggung jawab. Ya, jadi ini salah satunya juga isunya tadi kalau kamu bilang itu berarti bahasa Inggrisnya adalah supply chain. Ini kalau versi Inggrisnya ya, kalau bahasa Indonesia saya kurang familiar tapi ya jadi consumption and production, kestabilan harga dan lain-lain. Jadi kalau tadi misalkan kalau ditanyakan bahwa Pak kalau misalkan terjadi World War III apakah ekonomi dunia akan bermasalah di seluruh dunia? Jawabannya sudah pasti iya karena ada tatanan yang berubah. Ya jadi kalau namanya ada perang atau chaos, krisis, nggak usah perang, apapun lah krisis atau apapun itu sudah pasti akan salah satu pasti akan terganggu. Ya, jadi kalau kamu tanya Pak ekonominya udah pasti kena, sudah pasti kena. Jadi sudah pasti kena karena contohnya Rusia sama Ukraine perang, akhirnya nggak ada yang berani lewat ke sana, pesawat nggak ada yang berani lewat ke sana, dan akhirnya semua muter untuknya yang dulunya nganter gandum ke sana, sekarang harus muter, nggak berani lewat daerah situ. Ya, takut-takut lewat di rudal, ya, dianggapnya ngapain ikut-ikutan lewat sini, ya kan mau ikutan perang gitu, ya. Jadi diledakkan. Jadi itu membuat jadi isu, ya satu yang pertama. Yang kedua adalah sentimen. Akhirnya sentimen adalah baik lagi manusia itu lucunya begini. Jadi ketika terjadi perang, akhirnya sebelum perang kayaknya semua negara baik-baik, saling mengunjungi, baik-baik. Begitu terjadi perang, terlihat berkubu, semuanya berkubu itu menyelamatkan diri sendiri. Menyelamatkan diri sendiri artinya apa? Kalau terjadi perang pasti yang utama adalah energi dan makanan. Ya karena energi itu ya buat nyalain lampu, buat apa, buat keberlangsungan hidup lah, air bersih dan lain-lain harus butuh energi. Yang kedua adalah makanan ya, lampu nyala semua tapi nggak ada makanan gimana ya. Jadi makanan dan energi itu jadi utama. Nah energi dan makanan ini yang direbutkan seluruh dunia dari zaman dulu, dari zaman VOC, ngerti nggak? Ya, dari zaman dulu yang namanya negara itu masuk ke negara lain atau ngejajah negara lain itu cuman intinya dua, cuman ngambil energi, ngambil makanan. Sisanya di atas itu ya udah ngambil tenaga kerja jadi perbudakan, ngambil yang lain-lain jadi eksploitasi dan lain-lain. Tapi dua itu keberlangsungan hidupnya. Nah, kalau konteksnya Indonesia ya, Indonesia itu ngapain? Indonesia itu jadi lumbung makanan. Ya. Lumbung makanannya dunia-dunia. Ya, sama seperti Arab, sama juga seperti negara-negara lain. Jadi mereka itu maksudnya Indonesia, Arab dan lain-lain itu tidak punya kemampuan militer secanggih negara-negara besar itu seperti Amerika, China, Rusia dan lain Eropa yang udah punya jet tempur, yang udah gila-gilaan, yang sebenarnya ya jauh sekali kita dibanding mereka. Tapi apakah kalau gitu berarti bahaya dong Indonesia? Ya dibilang bahaya nggak bahaya karena di satu sisi Indonesia punya
lahan yang sangat subur, lahan yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan, dikasihnya sumber daya alam dan lain-lain. Nah, jadi balik ke pertanyaan kamu, bagaimana ya? Jadi kalau kita melihat konteks yang hari ini, Pak, hari ini sendiri deh 2022, kita 1 tahun. 1 tahun ini 2022, Indonesia cukupnya termasuk kuat ekonominya. Kenapa? Satu, ya memang mungkin kita harus bersyukur ya punya pemimpin yang boleh dibilang dari sejak zamannya Soekarno sampai hari ini Indonesia belum perang lagi. Berarti 75 tahun belum perang lagi. Bersyukur. Negara kayak Ukraine belum nyampe 75 tahun udah perang lagi. Ya, World War kan baru selesai tahun 45. Udah perang lagi. Vietnam udah sempat perang tahun 75. Jadi Indonesia belum perang lagi loh. Negara segede ini yang digoncang berkali-kali dengan isu-isu politik, isu-isu ras, belum pernah berperang lagi. Itu menurut saya udah satu blessing, bonus. Gitu ya. Yang kedua, tahun ini, tahun 2022 yang dibilangnya suram, perang dan lain-lain, ternyata Indonesia masih surplus ekspornya. Ya, surplus, artinya surplus itu masih dapat duit dari luar karena kita jualannya laku gitu loh. Kenapa? Jualannya laku. Balik lagi karena minyaknya kita banyak, nikelnya kita banyak, batu baranya kita banyak. Sehingga ketika perang, wah orang itu perang butuh resource lebih banyak, energi lebih banyak, dia nyetok gitu lebih banyak dan belinya dari Indonesia. Ya, kira-kira seperti itulah. Tapi pertanyaannya adalah ke depan ini, kalau mereka udah cukup nih, makanannya sudah cukup, energinya sudah cukup, reserve-nya, ya mungkin Indonesia harus mulai berpikir karena artinya pembelian energi, pembelian makanan dari Indonesia berkurang. Dan artinya itu baru real challenge, makanya tahun 2023, 2024 ini akan dilihat apakah Indonesia bisa bertahan untuk mikronya. Karena kan udah cukup tuh, belinya udah banyak kemarin. Untuk perang, untuk apa udah beli minyak banyak, batu bara banyak. Ya sekarang 2023 kita lihat. Kalau kita tidak bisa lebih baik, perangnya berkelanjutan, kita ekspornya kurang dan Indonesia akan masuk ke dalam resesi, inflasinya tinggi, resesi. Tapi kalau kita bisa survive, ya ini. Ya jadi ini agak economical dan terlalu dalam untuk dibahas, tapi boleh untuk dimengerti lah karena sosial isunya cukup besar. Ya. Any questions? Yang lain? Ada yang mau bertanya lagi? Sorry, saya nambah sedikit tentang metaverse. Ini saya melihatnya adalah mungkin raksasa teknologi udah mulai mengarah ke situ, walaupun kita agak ke ekonomi. Ini kan tadi Bapak bilang kan apakah pernah gereja berpikir ke depan akan ada gereja digital gitu ya? Ini jadi hal yang menarik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Karena saya melihat dunia sekuler akan bisa menguasai gereja dan apapun agamanya. Karena ujung-ujungnya adalah benefit uang. Dan ini yang Yesus selalu ngomongin, yang bisa mengalahkan Tuhan itu uang, mamon. Kalau segmentasinya uang, artinya gereja juga bisa kalau fokusnya di uang, jadi gereja tidak berfungsi sebagaimana adanya. Nah, metaverse sendiri itu kan kalau beli kan mahal ya, pakai Bitcoin dan segala macam lah, itu harga ekonominya juga cukup mahal. Walaupun sekarang belum 100% bisa digunain ya. Tapi sudah mulai mengarah ke situ dan Microsoft dan beberapa saya melihat nonton itu. Ini kan satu tantangan ke depan buat gereja dan kita adalah hamba-hamba Tuhan yang mungkin ada yang jadi gembala, mungkin ada yang jadi penginjil. Walaupun Indonesia saya melihatnya sih belum 100% punya rakyatnya belum berpikir jauh ke depan ya tentang perkembangan zaman yang yang ke depannya. Karena pasti dikasih isunya tentang ras, agama yang akan cuman berkutiknya di situ terus.
Tapi dunia menghancurkan yang namanya sistem, bagaimana uangnya disedot, energinya disedot. Kita bersyukurlah karena Jokowi punya keberanian untuk stop. Saya mau kelola sendiri, saya mau bikin produksi sendiri, kita bersyukurlah. Nah yang jadi pertanyaan kan fungsi gerejanya ini akan jadi hal yang sulit ke depannya nanti kalau tidak gereja tidak berpikir untuk mengikuti tren yang terjadi. Karena kalau tidak, mohon maaf Pak, di luar negeri kan dia tanpa agama toh punya uang gitu loh. Buat apa saya beragama? Ini jadi satu tantangan buat gereja kan, bagaimana dia harus menjelaskan bahwa ya memang butuh uang, tapi di atas uang itu ada Tuhan sebenarnya. Nah ini pun juga sulit dimengerti. Karena saya punya contoh kasus ya Pak. Ada satu, saya lagi nanganin satu kasus yang ini orang Muslim, dia punya usaha baru bangun di bagian pengiriman, ya itulah logistik kayak itulah ya pokoknya logistik lah kayak ya tiki dan segala macam. Tapi ini baru dia baru bangun dan dia kenal sama orang Kristen. Nah ini fakta di lapangan ya teman-teman. Saya paling sedih, saya banyak lagi melayani konseling, di mana wanita, orang-orang yang broken home, ini akan sangat mudah mencari uang dengan cara gampang gitu loh. Zaman sekarang ini orang mau cari uang di apa gitu, seperti apa gitu. Ini kan gereja juga harus pikirin, kalau wanita ini salah jalan, apakah gereja bisa terima? Ini kan satu dilema gitu loh. Kalau orang ini narkoba, apakah gereja bisa terima? Ini satu dilema juga. Ataupun kalau pendetanya itu bekas bandar narkoba dan segala macam, apakah gereja masih terima? Ini kan jadi satu tantangan ke depan di mana akan orang-orang ekonom, orang-orang yang dalam tanda kutip punya uang, dia akan lihat sinis gereja. Apa fungsi gereja dalam hidup saya? Ini jadi selalu pemikirannya. Saya dari kasus ini, dia kasih contoh, Pak, mohon maaf ya teman-teman, ini agak sedikit bicara dewasa, karena akhirnya wanita ini salah jalan. Dia dulu kerja sekretaris dan akhirnya dia karena pandemik berhenti kerja di dunia malam. Kayak tempat tesi itulah karaoke begitulah. Gereja pun lihatnya sinis kan. Harusnya kita bisa jangkau mereka. Karena itu kan entertain. Yang jadi masalah kan bukan masalah entertainnya. Mereka kan menambahkan hal-hal yang namanya drugs dan wanita. Ini kan juga harus dipikirkan juga buat kita hamba-hamba Tuhan, jangan kita jadi orang yang munafik sekali gitu loh. Oh nggak mungkin gitu loh, di gereja nggak mungkin. Raja Daud aja jatuh kok, siapa kita gitu loh. Ini kan membuktikan bahwa uang berkuasa gitu loh, bisa menjatuhkan manusia. Yang jadi pertanyaan begini Pak, coba saran Bapak ya, saran. Dengan kasus akhirnya wanita ini insiden dan punya anak. Dan akhirnya dia hidup dari pria itu. Tapi namanya orang dalam tanda kutip di luar Yesus, pola pikirnya tuh sangat kacau sekali. Dia pikir saya kasih kamu, saya maki-maki kamu. Ini kasus Bapak Ibu. Dan ini gak gampang layan ini. Dan tidak ada status. Di Amerika mah biasa gitu. Di Indonesia mungkin masih bersyukur ya, Indonesia ini masih negara yang malu-malu, masih kuat dengan budayanya ya, budaya mayulnya. Tapi kalau udah mulai masuk budaya asing dan bebas, ini akan menghancurkan buat saya sih gereja ya. Karena tidak gampang ngatasin kasus ini. Nah, saran Bapak gimana ya Pak supaya kita hamba-hamba Tuhan bukan hanya belajar firman Tuhan saja, tapi kita juga perlu satu wawasan yang dimana kita juga melihat dunia luar dan kita bisa membawa mereka kembali ke Tuhan gitu. Thank you Pak. Pertanyaannya banyak ya, ada metaverse, ada ini. I think lebih ke pertanyaannya saya summary mungkin dari Roy, ada kegelisahan atau kegundahan bahwa ada social issue yang dimana role gereja itu apa ya, karena role gereja di masa depan akan digantikan oleh tadi ya digital church, terus kemudian belum lagi fungsi gereja bagaimana menghadapi masalah sosial yang terutama disebabkan oleh ekonomi dan lain. Jadi pertanyaannya lebih ke Dan mau kemana gitu arahnya kan. Menurutku gini, kalau
tadi kamu konseling sama agama lain dan kamu ngeliat isu-isu kayak gitu, itu hampir semua di negara emerging ya, bukan negara emerging sih, di semua negara, bahkan semua negara memang makanya dimasukkan di sini no poverty, nothing. Itu kenapa? Karena banyak sekali perbudakan modern itu masih terjadi. Perbudakan modern itu baik macam-macam lah, dari orang tuanya ngambil ini sehingga harus anaknya kerja paksa dan lain-lain di Afrika, di Pakistan, banyak yang kayak gitu. Ya, termasuk yang tadi kamu bilang karena terhembit oleh masalah ekonomi, akhirnya dia ke jalur yang salah, akhirnya dari dosa makin ke dosa dan makin jerumus dan terus gitu, dia nggak bisa keluar dari lingkaran setan lah orang bilangnya. Nah, menurut saya gimana? Jadi menurut saya ini sistemik. Saya pernah cerita kemarin di sesi sebelumnya bahwa sistemik itu gini, ini semua terjadi karena kita yang hari ini hidup hari ini itu adalah produk dari masa lalu. Jadi produk dari masa lalu itu adalah orang-orang dari generasi lama yang kurang bertanggung jawab yang menyebabkan dunia ini jadi kayak gini. Dan kita akhirnya cuma nerima hasilnya. Ini yang dari awal saya bilang, kalau kalian harus berubah, kalian adalah the great generation, kalian dikasih otak, kalian dikasih kesempatan untuk belajar ngubah dunia. Ya, jadi kalau ini terus-menerus terjadi ya itulah artinya kalian akan berpikir sangat-sangat self-centered, kalian seperti atau kita ini berasa bahwa oh tidak ada masalah, tapi sebenarnya masalah itu di depan mata makin banyak. Dan ujung-ujungnya ya kan broken home, anaknya rusak, grow up, ngelihat parentnya seperti itu, ujung-ujungnya rusak lagi dan terus kutukannya itu nggak berhenti. Ya. Nah, kalau sistemik seperti ini artinya harus bekerjanya bersama-sama. Jadi bekerja bersama-sama itu kalau saya boleh share gini, minggu lalu pas saya di Bali itu saya memberikan seminar yang judulnya adalah Game Changer. Ya, Game Changer itu saya cerita ke audiens saya waktu itu bahwa Game Changer adalah orang-orang yang mengubah dunia. Ya, salah satunya adalah Game Changer itu ada macam-macam ya. Kalau di dunia itu ada yang namanya Jack Ma, Alibaba, ada yang namanya Elon Musk, Tesla, SpaceX, ya ada Bill Gates, itu orang-orang yang game changer, jadi mengubah gitu. Dulu kita nggak bisa ngetik apa-apa, tiba-tiba ada Microsoft, dia ngubah the game lah. Nah, dan game changer ini bukan cuma pengusaha. Game changer di Indonesia, contohnya ada Nadiem Makarim yang membuat Gojek, ada Tokopedia, ada banyak lah, ada si Lion Air ya. Dulu naik pesawat tuh mahal, sudah ada Air Asia, Lion Air jadi murah. Ya, jadi itu game changer. Nah, termasuk game changer itu termasuk nggak cuma pengusaha tapi juga pemerintah. Presiden Jokowi itu termasuk salah satu game changer. Cuman dari Solo ke DKI, kemudian jadi presiden, sekarang sempat jadi ketua G20, itu game changer. Enggak, Tuhan telah memilih dia. Ya, terserah mau dibilangnya konspirasinya bagaimana, dipilih oleh siapa, terserah. Tapi yang saya tahu bahwa ya gimana caranya dari wali kota langsung tiba-tiba menjadi ini, dan bahkan sekarang 2 periode dan kita nggak perang, kita makin baik, kita bisa keluar COVID dengan baik. Jadi dia adalah seorang game changer. Nah, saya percaya bahwa kalau semua orang itu makin baik lagi, kalian termasuk kalian itu adalah produksi masa lalu. Produksi masa lalu tadi nggak berani speak up, ya, males, itu produk masa lalu karena kalian diciptakan dibuat seperti itu aja terus. Supaya apa? Supaya tadi bahasa-bahasa kamu adalah kelompok tertentu bisa menguasai karena kalian diem. Kalian nggak mau berubah, toh enak kok males-malesan, enak kok gini. Buat kalian nyaman kok, nggak berubah juga nggak apa-apa, nggak belajar juga nggak apa-apa. Mereka makin ketawa bahwa, oh nggak mau belajar, bagus, mereka yang akan belajar terus. Nah, game changer yang saya sampaikan tadi adalah topiknya adalah tadi, harusnya kalau kita bisa menggabungkan nih, mimpi saya adalah kalau ada seorang game changer di pendidikan, di pemerintahan, di pengusaha, di gereja, semua orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah terbukakan matanya dan mau bekerja sama, dan mereka semua itu punya kekuatan. Isu yang tadi harapannya mungkin bisa berkurang. Tapi kalau hari ini kamu tanya saya, Pak ini gimana?
ya mungkin bisa dijadikan tesismu untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi artinya mungkin kamu harusnya bagaimana membuat supaya wanita berikutnya itu tidak jatuh ke sana gitu. Entah pekerjaannya apa, entah konseling, apapun itu. Tapi harusnya dengan kamu bekerja sama, harusnya kamu dengerin, oh sebenarnya root cause-nya apa sih? Root cause dari kenapa dia akhirnya menjadi jadi nggak bener, terus sampai dia punya anak dari orang ini. Wah pokoknya kayak film-film sinetron lah, film sinetron yang sangat-sangat inilah. Ya. Nah menurut saya ya kamu harus cari tahu kenapa root cause-nya. Kalau root cause-nya adalah kemiskinan, kenapa dia jadi miskin? Kalau root cause-nya adalah bad parenting itu adalah generasi sebelumnya, kutukannya adalah orang tuanya tuh juga broken home, di rumah tidak ada kasih. Ya mungkin itulah yang mungkin arahnya lebih ke parenting. Jadi mana yang jadi social issue? Apakah root cause-nya kemiskinan ataupun ini? Ya. Baik lagi kemiskinan juga susah ya. Kita bilang zaman sekarang itu juga susah. Karena rata-rata tadi juga ada isu yang menarik adalah ketika orang kepepet dengan isunya kemiskinan atau ekonomi ya, kita lebih tepatnya ekonomi. Sekarang ada banyak cara untuk mencari uang dan udah makin nggak malu, makin nggak tidak ada rasa bersalah gitu, berdosa gitu untuk melakukan itu. Ya ini jadi isu. Jadi menurut saya isunya lebih ke arah karena lunturnya spiritual di Indonesia. Padahal Indonesia sangat terkenal spiritual harusnya. Ya, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tadi memang banyak yang keluar masalah-masalah isu ini. Saya minta untuk tadi SDG ini dipelajarin, ada 17. Ketika saya minta lagi untuk bertanya case sosial, kalian berpikir bukan lagi cuman satu kemiskinan, tapi bahkan ada, Pak saya punya ini, saya punya pemikiran tadi dari masalah yang saya lihat ekonomi, kayak tadi itu kritis sekali, case yang sangat clear banget, kritis, detail dan clear, dan itu akan terjadi di sekeliling kita. Bisa terjadi bukan cuma di sekeliling kita, bahkan di anak kita aja bisa terjadi case seperti tadi. Ya, di saudara kita bisa terjadi case yang seperti tadi, karena mereka kepepet, akhirnya jadi seperti itu. Dan itu very good, kalau kamu sudah melayani hari ini, udah konseling itu very good, bahkan kalau kamu udah dapat ilmunya, nanti setelah kelas-kelas ini, kamu harapannya, kamu pursue, benerin beresin. Ya, benerin beresin bahwa artinya, kenapa harus kayak gini, go deeper. Dan bisa selesai nggak selesai akhirnya, tapi kamu udah memaparkan bahwa ini temuan saya, ini yang terjadi, dan ini root cause-nya, dan harusnya bisa dikerjakan rame-rame. Oke? Ya, nah dari case tadi, yang misalkan contoh seperti tadi, itu banyak lagi bukan cuma ekonomi, tapi juga macam-macam kan. Ada mungkin pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, ya pekerjaannya kan nggak layak kan tadi, perempuan tadi itu dunia malam, pekerjaan layak, kemiskinan, kehidupan sehat dan sejahtera juga bisa masuk. Jadi semua ketika kamu menyelesaikan itu satu masalah, banyak yang bisa bersamaan kena. Ya. Nah, oke, next untuk minggu depan ya. Jadi kita kan kemarin ngebahas tentang apa aja, ada awareness, ada tentang social issue, mission dan lain-lain, dan kita masuk go deeper tentang social issue apa aja. Nah, berikutnya adalah membuat mission. Ya, jadi isu-isunya tadi ada, saya akan minta lagi minggu depan, please come up with real case, kayak tadi itu contoh yang bagus banget Roy. Dan mulai menulis mission, ya mission. Mission itu adalah contohnya adalah misalkan Donald Trump waktu kampanye dia jadi presiden, dia bilang bahwa misinya adalah let's make America great again. Ya. Jadi misi itu harus jelas. Jadi let's make America berarti jelas. Let's make America jadi Amerika harus bisa great again itu artinya apa? Jadi let's make America berarti Amerika great again artinya ini. Misinya misalkan misinya dari Google misalkan. Misinya Google itu adalah mendemokrasi informasi. Jadi informasi itu dengan adanya Google kamu bisa menemukan informasi apapun. Ya. Dan Google artinya
Google sebagai perusahaannya punya produk banyak ya, ada yang Google Search, kamu cari apa informasi bisa, ada yang namanya YouTube, kamu nyari video bisa, ada yang macam-macam lah, Google itu banyak sekali lah produk-produk, ada Google Map, jadi kamu mendapatkan informasi mengenai map, ada Google Review, Google Image, segala macam. Nah, jadi semua informasi itu bisa ditemukan di grupnya Google. Kenapa? Karena misi perusahaannya adalah tadi, mendemokrasi informasi ke seluruh dunia atau mencerdaskan seluruh bangsa. Itu menjadi misinya dia. Dan yang dilakukan adalah, jadi kalau mission itu artinya persamaannya misi adalah purpose ya, tujuan. Jadi buat apa kamu, semua orang hidup punya tujuan, purpose-nya meninggikan Tuhan, pengen mewartakan, pengen apapun lah, punya mimpi-mimpi purpose-nya, pengen melayani masyarakat, pengen jadi petinju paling ini, pengen paling terkenal, terserah apapun itulah mission dari hidupnya. Ada yang misinya sangat-sangat noble, sangat-sangat mulia, ada yang misinya cuman gitu-gitu aja ya. Maksudnya gitu-gitu aja gini, saya ada contoh nih ya, orang yang punya misi berbeda gini. Mungkin dari sini rata-rata kalian umur berapa nih sekarang? Belasan ya, bukan 20-an ya. Oke. Saya kemarin ketemu ada orang cukup lucu gitu. Lucu itu artinya gini. Dia saat ini umurnya 33 tahun ya. Umur 33 tahun dan umur 33 tahun ini dia aslinya orang Surabaya tapi sudah tinggal di Bali selama 11 tahun. Berarti kalau 33 kurang 11 umurnya 22 lah ya. Ya jadi 22 adalah umur, 21, 22 adalah umur di mana kira-kira orang itu lulus kuliah atau lulus sekolah lah. Ya jadi biasanya kalau lulus SMA terus kemudian masuk universitas ya selesai umur 21, 22 gitu ya. Artinya orang ini dari umur lulus kuliah dia pindah Bali 11 tahun. Jadi dari lulus kuliah langsung pindah Bali dan tinggal di sana 11 tahun. Yang mau saya share adalah misi hidupnya. Ya. Ngapain dia di Bali? Misi hidupnya dia adalah mau mengejar hidup yang stoicisme. Ada yang pernah tahu artinya stoicisme? Nggak ada? Nggak ada yang tahu? Nah, stoicisme itu nanti kalian googling ya kata-katanya kalau nggak tahu. Stoic, S-T-O-I-C, S-T-O-I-C, stoicisme. Ya. Stoik. Jadi orang yang hidupnya stoicisme itu orangnya tuh serba tidak ada ambisi. Hidup tuh pokoknya kalau bahasanya tuh, kalau bahasa gereja itu adalah, bahasanya orang Kristen adalah hidup yang berkecukupan, hidup yang konten. Jadi kayak ya udahlah gitu. Jadi hidupnya nggak ada ambisi apapun tuh cuman, jadi selama dari dia lulus kuliah nggak mengejar mimpi apapun, nggak mau mengubah dunia, dia cuman mau tiap pagi jalan di pinggir pantai pagi-pagi bawa anjingnya. Kemudian nanti pagi berhenti di pizza minum kopi sambil menikmati paginya lewat gitu kan. Terus kemudian ke tempat kerja, habis itu makan siang yang panjang. Bahkan dia spesifik ngomongnya adalah saya melakukan makan siang yang panjang. Oke, ngapain? Ya sangat menikmati. Jadi orang stoicisme itu sangat-sangat hari-harinya tuh kalau di mata saya adalah selfish ya. Dia selfish sekali, dia nggak bodo amat orang mau ngapain. Bodo amat lu mau ngubah dunia kalian, yang sampai dia bilang gini, oh kok kamu semangat ya, masih mau ngajar, masih mau ini, masih mau itu, mau punya karyawan banyak, punya ini, punya itu, punya anak asuh, why you, di mata dia tuh dia nggak mudeng. Kalian tuh ngapain sih? Kenapa sih kamu menyakiti diri sendiri, menyibukkan dirimu dengan ngurusin anak-anak yang bahkan anak-anak itu nggak mau belajar gitu. Ngapain kamu menyibukkan dirimu dengan buka lapangan pekerjaan lagi, padahal mereka juga ya udahlah gitu, kamu juga nggak perlu amat. Jadi di mata mereka tuh kamu makan sehari berapa sih, cuman gitu. Dan hidupnya itu benar-benar itu stoicisme. Kalian kan googling, dan itu lagi ngetren di era zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang itu lagi, saya bilang lagi dipengaruhi oleh, saya nggak tahu lah dunia luar atau apapun, bahwa tadi hiduplah
apalah katanya tetaplah hidup meskipun tidak berguna gitu loh. Jadi slogannya gitu loh, tetaplah hidup meskipun tidak berguna gitu ya. Jadi itu filosofinya stoicisme. Jadi kayak ya nanti saya dimarahin orang-orang yang penganut stoicisme ya, tapi menurut saya gitu. Jadi saya juga ngelihatnya stoicisme itu kayak nothing matters, ya udahlah, kita kan ini, yang penting kita bisa hari ini melewati hari. Jadi bersyukur yang berlebihan. Bersyukur yang berlebihan, nah itu salah. Nah itu menurut saya adalah purpose yang salah dari seseorang. Ya, nah baik lagi topiknya adalah mission. Kita balik ke mission. Mission itu ngomongin tentang apa yang mau dilakukan. Jadi mission atau purpose-nya kalian ngapain? Ya, tasknya adalah simple. Jadi tasknya adalah buat purpose buat kalian sendiri. Purpose-nya kalian di dunia itu mau ngapain sih? Ya, kalian kan pasti gini. Saya ceritain ya, purpose itu beda dengan kenapa kamu makan di restoran Padang itu? Ya lapar Pak. Lapar itu bukan purpose. Ya. Lapar terus makan itu bukan purpose. Karena lapar kalau makan terus kenyang itu udah end result. Ya kalau lapar terus dimakan, makan ya pasti kenyang. Jadi udah bukan kamu tujuannya makan apa? Biar kenyang Pak. Wah salah. Kamu salah tujuan, berarti kamu nggak ngerti. Ya, jadi purpose ini berbeda. Jadi purpose adalah jelas. Pak, saya makan di restoran Padang ini atau di rumah makan Padang ini yang merek A ini, kenapa? Karena hari ini lagi ada promo, duit saya pas-pasan, tapi saya kasih 20.000 dapat ayamnya 2 misalkan seperti itu. Jadi ada tujuannya, orang melakukan sesuatu ada tujuannya, bukan kayak ujung-ujungnya makan. Kalau makan, mau makan Padang, mie ayam, nasi goreng, semuanya juga kenyang jawabannya. Tapi kenapa kamu memilih A dibanding B? Itu jelas ya. Jadi make purposeful life. Purpose-mu apa di dunia ini? Ya. Ini harus jelas. Kalian harus pikirkan dengan matang purpose-mu apa di dunia ini. Terus kemudian dari social issue yang 17 tadi, ya nggak harus satu bisa tadi 3 bersamaan. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan tadi contoh yang baik. Buatlah mulai membuat satu misi. Ya, misi contohnya menjadi case-nya tadi si Roy adalah misinya apa? Misinya spesifik, jadi mungkin tadi woman empowerment, jangan lagi ada yang jatuh ke sana, atau mungkin apapun, jadi harus sesuai dengan misinya. Ya, jadi tadi saya kasih contoh, let's make Indonesia great again, atau let's make America great again, itu adalah misinya. Ada yang misinya juga ngomongnya adalah, kayak misalkan Alibaba, atau perusahaan saya, Ralali, itu misinya adalah helping business, doing business easy. Jadi membantu usaha untuk melakukan usahanya lebih mudah. Jadi membantu para pengusaha untuk melakukan usahanya lebih mudah. Nah, dari setiap misi ini ada meaningnya ya. Cara membuat misi itu begini. Dengarkan baik-baik ya. Ketika kita melakukan misi, purpose ini, jadi di hidup. Misi itu harus clear. Jadi harus bisa dijelaskan harus bisa dijawantahkan lah. Jadi helping business, doing business easy. Helping business, jadi membantu bisnis itu adalah keyword yang pertama. Ngebantunya seperti apa? Ya, keluar dari misi nanti akan keluar manifesto kita sebutnya. Doing business easy, berarti mudah melakukan usaha. Mudah itu artinya apa? Harus di-define. Mudah itu harusnya cepat, mudah tuh efisien, mudah tuh one click away. Jadi harus mulai diturunkan. Mudah itu apa? Ya, itu contoh-contoh helping do business ya. Demokrasi informasi, ya, misalnya Google, misinya mendemokrasi informasi ke seluruh dunia. Nah informasi itu apa aja? Ada teks, ada buku, ada musik, itu semua adalah informasi gitu loh. Semuanya, judul lagu, sejarah, itu adalah informasi. Sehingga Google akan memasukkan itu semua, video, dengan buat YouTube, map, semua dimasukkan. Ke semua orang ketika dia mau menjelaskan ke semua orang itu siapa aja, dan itu dibuat. Ya, jadi setelah mengetahui social isunya, setelah kalian aware dengan isu-isu yang beredar di sekeliling kalian harus mulai melihat bahwa apa misi yang saya mau kejar di hidup. Ya, ini berguna untuk apa? Untuk apapun. Ketika nanti suatu hari di hidup kalian itu kalian mengalami satu masalah ataupun satu seasonnya lagi buruk gitu ya, atau lagi loss gitu.
ketika kalian lagi lost, maka purpose atau misi ini yang akan meng-guide kalian untuk balik. Ya, contoh misalkan kalau misinya adalah pelayanan, one day nanti di hidup itu adalah ada masalah ekonomi, ada masalah apapun, dan kalian berpikir untuk, wah saya kehimpit ekonomi, gimana saya mau jadi penginjil, jadi begini, saya aja susah gitu, dan akhirnya lupa sama misinya kadang-kadang. Nah, dan akhirnya itu yang membuat orang akhirnya gara-gara masalah tadi ekonomi atau masalah sesuatu, dia lupa sama jati dirinya, dari purpose-nya di dunia. Akhirnya dia tadi yang case-nya adalah perempuan tadi, ya dia udah ngelupain tentang kenapa dia dari awal tuh dilahirkan, dia punya strength apa, dia harusnya bisa ngapain di dunia, fungsinya di dunia itu hilang. Ya, dan akhirnya jadi tadi karena terjerat masalah ekonomi, lingkaran setan, dan akhirnya ya tidak ini. Dan yang bisa dilakukan adalah balik lagi, diingatkan lagi purpose-nya. Ya, dan itu penting banget. Ya, mungkin itu aja untuk hari ini. Jadi awareness, saya masih minta untuk minggu depan kita akan masuk mengenai tentang mission. Saya minta nanti saya akan tunjuk beberapa dari kalian pasti harus ada volunteer. Minggu depan saya tidak akan hadir di sini, saya akan online. Jadi dari sini nanti saya harapkan dari kalian share untuk mungkin difasilitasi ya sama teman-teman di sini, Johan dan yang lainnya untuk sharing mengenai mission kalian, ya, awarenessnya, social issue-nya apa, plus sekarang ditambah dengan mission. Jadi social issue yang kalian apa itu masuk di mana dari 17 ini, ya, oh si ini masuk, ini kira-kira masuk ini. Jadi kalian diajarkan untuk mengidentify masalah sosial dan kemudian kalian mulai membuat missionnya, ya, mission-missionnya sesuai dengan ini. Dan missionnya itu artinya mission dari kalian sendiri. Misi saya apa? Oh saya mau menjadi ini Pak, saya mau jadi saya mau mengajar, misi saya menjadi mengajar yang baik gitu misalkan. Ya udah mengajarnya sampai mana? Ya. Clear sampai sini? Ya. Yang tadi belum dipelajarin, thankyou.co dan Batman, saya suggest untuk dibaca, dipelajari. Kalau kalian sudah sempat belajar atau sempat baca, saya tidak akan nanya lagi, jadi kalian yang speak up aja. Jadi kalau emang nggak belajar nggak apa-apa juga sih, kan itu pilihan kalian ya. Kalau saya udah nonton berkali-kali dan saya udah paham. Tapi kalau kalian untuk decide untuk, wah Pak tetaplah saya nggak mau belajar, ya nggak apa-apa juga sih. Ya jadi pilihan di tangan kalian. Next week kita akan online dan kita akan bahas lebih ke arah tadi mission kalian. Oke, itu aja. Mungkin boleh dibantu tutup ya untuk hari ini. Semoga kita ketemu di kelas berikutnya. Ya, terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih sekali kepada Pak Joseph yang telah berkenan untuk berbagi ilmu kepada kami tentang entrepreneurship. Nah, kakak-kakak sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita tundukkan kepala sekali lagi untuk berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih atas tuntunan Roh Kudus-Mu atas hidup kami. Kami telah mendengar, kami telah mendapatkan sebagian dari ilmu. Biarlah ilmu-ilmu yang kami dapat di hari ini dapat kami terapkan di kehidupan kami. Tidak hanya kami dengar tetapi juga dapat kami terapkan Bapak. Tuntun kami dalam Roh Kudus-Mu Bapak agar kami tetap dapat melakukannya. Dan mulailah Bapak untuk mengubah hidup kami Bapak. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak.